agama, paham? Nggak Kalau bisa perang begitu. agama ini, dengar dulu bang, dengar dulu. Kalau kita perang agama ini perang agama misalnya nih, ya pasti kuserang gitu, paham maksudnya? Iya, Gimana ya? Beda perintah agama, beda perintah kita membela artinya- negara kita sendiri gitu. Artinya Paham kau nggak sih? meninggalkan perintah agamamu berarti. Kan Kau perintah agamamu hobi kali menjebak ya? Boleh. Iya. Katanya sarjana hukum. boleh menjebak deh dia kata-katanya. Boleh. Kan lucu Anda ini. Sarjana Bukan hukum lucu katanya. bang. Memang iya kami ini disuruh ibaratnya mengasihi musuhmu. Itulah Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ah. Nggak awak ditampar kanan pasti nampar kiri. Kita tampar orang tuh balik, ya kan? Itu Makanya aku bilang filosofi Ja- ibaratnya berbuat baiklah kamu sebenarnya bang. Kalau Iya. abang ku tampar pasti abang tampar balik kan? enggak, Berarti kau Kristen? bukan. Sebelum Kok tangan bukan? Anda sampai ke pipi saya, Anda pingsan duluan. Itu masalahnya, enggak sempat nampar. Ibaratnya gini, kan aku ngomong nggak kau cerna bang berarti bang. Anda mau nampar saya? Belum sampai tangan Gini, Anda kalau- sudah kalau pingsan di keluar. Kristen, Gimana mau nampar? Dengar dulu, cerna. Simpan di sini, Pak. jangan letak di pantat ya. Simpan di otak dulu. Dengar ya. Ya. Kalau di Kristen, kasihanilah musuhmu. Kalau di Kau Islam, mengasihi dirimu sendiri. di Paham? Islam enggak sampai, di Islam enggak segitu. Dengar dulu bang, kan? Simpan di sini. Dengar di sini, simpan di sini. Jangan di sini, oke? Agamamu masih kalah Di Kristen. konsepnya. Dengar dulu. Di Kristen. Ini bukan di Islam, nggak ada bahasa Islam. Di Kristen. Ya. Kasihi Mengajarkan musuh. kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti Oke. jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Kan gitu. Iya. Coba kau tanya dulu. Kalau ku tampar kau sebelah kanan, mau kau kasih pipi kirimu? Enggak sempat aku kasih karena tamparanmu Berarti enggak kau nyampe. Kristen. Bukan. Begitu kau mau tampar, kau belum tampar, kau pingsan duluan. Semisalnya kau ku tampar, akan bang. Aku Nggak nanya, kau udah bisa. emosi ngambil kata-kata tampar. Enggak gitu. bisa, bukan. Ini Kau kalau saya debat tidak kayak emosi. gini, kau. Saya Kalau tidak debat kayak emosi. gini. Saya katakan sebelum tanganmu itu nyampe ke pipiku, kau pingsan duluan. Setelah kau pingsan, aku Ini nggak membahas apotik. perkelahian, bang. Ibaratnya langsung nampak. Memang tampar kau bukan. gini. Bukan bahas perkelahian. Memang bukan. Begitu kau pingsan, aku ke warung belikan kamu Indomie, gula, terigu. Ngapain kau beli? Kemana larinya nih? Lah, kan kau pingsan ku buat tadi. Jadi kau beli kopi gula, terus? Habis itu kau siuman, aku kasih lah kau pulang kau deh ya, hati-hati di jalan. Itu saya, Islam itu begitu. Jangan pernah membiarkan orang itu sempat menampar kamu. Perbaiki orang itu supaya dia sehat. Kalau di kamu itu beda. Berarti gitu Kalau ajaran kau Islam. Bang? ditampar. Oh iya dong. Ada di Islam datang samamu mengamuk, hancurkan kamu kan enggak. Islam itu kiri kananmu sayang samamu kan. Berarti kalau Tengok Islam ini ngebom gereja itu boleh? Itu bukan Islam. Nggak Islam tuh? Itu oknum. Itu oknum. Tidak ada di Islam mengajarkan itu. Kau baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ketahuan ayat ya. 32. Berarti nggak Islam tuh ya? Bukan Islam itu. Maksudnya Bukan. dia KTP-nya Islam, tapi sedang tidak mempraktikkan ajaran Islam. Beda dengan agamamu. Kalau di agamamu, dalilnya Ulangan 20 nomor 10. Kepunglah perkotaan mereka, kepunglah wilayah mereka. Ajaklah mereka berdamai. Ketika mereka menerima kamu berdamai, jadikanlah mereka semua menjadi budakmu. Suruhlah dia kerja rodi. Akan tetapi ketika mereka tidak mau ingin berdamai samamu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Itu di kitabmu. Itulah yang dipraktekkan Belanda. Itulah yang dipraktekkan penjajah. Itulah yang dipraktekkan kemudian gereja Katolik menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ini nggak ngarang kau nih ngomong nih. Saya ngomong sesuai data loh, aku sebut datanya. Itulah yang diajarkan semua yang ada. Hukum-hukum yang ada harus tunduk kepada kebijakan gereja. Tidak bisa tidak. Makanya aku bilang, kalau kamu nampar kiri,
kau kasih kanan di Islam enggak sampai segitu. Kami akan mengajarkan Anda supaya kalian tidak sempat menampar. Jadi tidak ada tamparan di kami. Yang ada hanya belayan, pelukan, ISIS gitu. kasih sayang. ISIS bukan juga itu buatan Amerika. Jangan salah. Kau ini orang hukum. Ya. Sarjana hukum, sarjana halu Ya. kau ini. Sa. Oke. Berarti yang ngebom gereja itu nggak Islam. Yang demo-demo tentang gereja nggak Islam. Saya katakan sama Bung, bedakan antara oknum Islam dengan agama Islam. Agama Islam, Al-Quranul Bang, Karim. atas nama oknum itu tetap saudaramu tuh bang. Nggak boleh kau ngomong oknum gini-gini. Jadi kalau Kristen sana melakukan hal yang buruk, oknum gue bilang gitu. Berarti nggak kau akui sendiri ya saudaramu. Nggak boleh kau gitu. Baik. Oke, saya bertanya samamu. Salah kau kan? Coba tanya dulu. Salah kau ngomong kayak gitu dah? Saya kembalikan dulu samamu, baru kau katakan Jawab saya dulu. salah. Biar orang ini nggak pemikirannya kaku salah semua. Dengarkan saya. 350 tahun Kristen menjajah Nusantara ini. Berapa banyak masjid, berapa banyak pesantren, berapa banyak kemudian wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim piatu yang diperbuat oleh Kristen. Kau paham enggak itu? Kau mau bilang apa? Itu bukan Kristen bang. Itu Belanda. Itu oknum. Ayo, saya kembalikan samamu. Gak ngerti aku maksud apa Nah, kamu nggak ngerti atau kau pura-pura? Kau itu sarjana hukum, itu sarjana bukan halusinasi. Bang. Ibaratnya abang ini ku kasih tahu arahan kayak gini, abang ngelenceng menimpa aku lagi, paham? Nih, sekarang begini. Anda mengatakan Islam bom gereja. Ya. Saya bilang itu oknum, tidak ada perintah dalam Al-Quran. Berarti itu nggak saudaramu juga? Itu saudara. Ini berbicara bukan masalah saudara. Ini Yang masalah tentang dibom. Islam kan? Iya, kau kan mengatakan berarti Islam. Saya mengatakan itu oknum. Kenapa bukan Islam? Karena di Islam tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada perintahnya. Jadi tapi kau bilang tadi kami kafir. Sekarang kau bilang nggak ada perintah. Di mana perintahnya di Al-Quran untuk bom? Ada, tunjukkan ke saya. Untuk membunuh orang lain perintahnya dalam Al-Quran mana? Tunjukkan Tapi ke kau saya. bilang tadi, kau kira aku ini pelupa bang? Aku nggak pelupa bang. Sebelumnya nih kau bilang kami ini Kristen kafir. Memang kafir kalian kau bilang, betul nggak? Oke. Iya. Saya tunjukkan apa itu kafir. Kafir itu adalah, dengarkan definisi kafir. Kafir adalah orang yang menutup diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Aku tanya samamu, apakah kau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak percaya aku nggak banyak istri gitu. Nah, terus? Apakah kau percaya kepada Nabi Muhammad? Tidak. Itulah disebut kafir. Engkau menutup diri. Terus? Jadi kalau nggak percaya itu menutup diri? Iya. Kafir yang menutup diri itu bercadar bang. Bercadar menutup diri itu. Ini katanya sarjana hukum. Yang menutup diri ini gimana maksudnya nih? Menutup diri dalam arti kata kita nggak beribadah atau menutup kamu diri? Tidak beriman. Diri kamu kita sendiri tidak atau gimana maksudnya nih? Menutup kamu diri ini percaya. artinya banyak bang. Banyak artinya. Kamu tidak percaya kepada Allah. Kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu menutup diri. Aku percaya kepada Allah. Bang, Allah itu tulisan Arab bang. Kalau kalian bahasa Indonesia bikin A-L-L-A-H, dibaca Allah, bukan Allah. Berarti kurang nilai bahasa Indonesiamu. Betul? Kata Allah itu satu-satunya sumber berasal dari Quran, sama seperti kata wan. Ya kan, tulisan Arab, betul kan? Iya. Makanya Latinnya, Allah kan gitu. Kalian tulislah A-L-L-A-H. Bahasa Indonesianya apa? Allah. Enggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia rusak. Kamu ini sarjana apa sih sebenarnya? Bang, yang aku bilang kan nyata nih, nyata kan? Nyata. Aku nggak perlu. A-L-L-A-H itu bukan bahasa, itu nama. Iya, nama. Nah, terus kenapa kau membacanya dekat pakai bahasa? Jadi kau sebut tuh apa namanya? Allah. Jadi kalau namamu ini apa nih bang? Zuma. Jadi aku bilang Zuma gitu. Ya terserahmu. Kalau begitu kaidah bacanya silakan. Gak mungkin kayak gitu bahasa Indonesia. Yang iya aja bang. Zuma. Gak mungkin kayak gitu. Aku panggil kau bang.
Halo Bang Iya, Zyu. makanya sekarang Tentu ada pertanyaan gini-gininya saya. apakah Suma itu nama atau bahasa? Nama. Ya, nama. Jadi jangan kau Ya. pakai bahasa seperti itu. Sekarang ketika ada ALLAH itu bukan bahasa, itu nama. Itu nama, Nama. Nama Tuhannya umat Islam. Mau dia pakai ALLAH itu nama Tuhannya umat Islam. Tidak boleh kau pakai menggunakan bahasamu. Harus menggunakan dari Aku mana nggak pakai sumber bahasa dari. aku Bang. Aku pakai bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia itu? ALLAH. Coba aku bilang sama. Itu bukan bahasa Indonesia, aku bilang. Ada pautnya juga memang kau ya. Allah, nggak bahasa Indonesia. Bukan, Apa kata kau? siapa itu bahasa Indonesia? Coba-coba kau ketik di KBBI. ALLH itu apakah bahasa Indonesia? ALLH KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Wow, baru kali ini aku tahu. Serius. Nah, makanya Wow, 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 wow. itu Kelas, kelas. Latinnya. Kenapa bisa masuk ke dalam agamamu? Itu tadi ku bilang. Ah, Agamamu itu memang agama yang memang untuk dipersiapkan untuk menyesatkan manusia. Undi Tuhan. Berkatilah Bang nih Tuhan. Berdosa kali dan Loh. fitnah kayak ini. Terus? Silakan tuntut saya kalau saya salah. Kenapa agamamu mengambil kata ALLAH? Apa sebabnya? Kok agamaku Bang? Agamaku dulu lahir pada kau. Ya memang kau yang niru-niru. Nggak boleh gitu. Sekarang begini, tolong tunjukkan di dalam kitab bahasa asli kitabmu kata ALLAH ada nggak? Memang ada di Alkitab Allah. Di mana di dalam kitabmu bahasa Yunani ada nggak kata Allah di situ? Kitabku bahasa Yunani. Mana ada bahasa Yunani Bang? Dulu kitabmu aslinya bahasa apa? Kalau aku yang di Indonesia ini ya, nggak usah kita bahas-bahas kitab-kitab Yunani, kitab Oh, di ini sarjana Israel, hukum kitab dan tahu apa. hukum. Bukan, Oh, sarjana bukan. hukum dan ngerti hukum. Mana dong. Alkitab? Kitab bahasa Indonesia loh Bang. Mana Alkitab gue? Lah, asli bahasa kitabmu itu apa? Asli bahasa kitabku tuh aslinya Yunani, betul. Nah, ada Kan nggak gitu. kata Allah di Yunani? Ada nggak? Hah? Ada nggak kata Allah di Yunani? Mana tahu aku Bang? Enggak Mau kalian abang lihat ada. bahasa Indonesia. Nanti Nggak kalian nanti ada. haram pula aku lihat kan nih. Berdosa pula aku. Sekarang Janganlah. begini. Dede, Tahun Dede. Dengar dulu tahun kan? Kau mau lihat silakan. tapi. Iya, silakan. Woi, kalian nggak berdosa melihat ini, serius. Oke. Ini diterjemahkan tahun berapa? Ini bahasa Indonesia. Iya, bahasa Nggak Indonesia. mungkin Tahun bahasa berapa? Yunani, mungkin Tahun berapa? nggak mungkin kayak gitu kami ngomong. Tahun berapa? Tahun berapa itu? Nggak tahu Bang, udah lama ini Bang. Itu sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka lah, ada-ada aja Nah, kau. Sebelum Agama kami Indonesia dulu lahir. merdeka. Ya, Oh, bahasa Indonesia kapan muncul bahasa Indonesia? ini pertanyaan menjebak nih. Ya, aku tanya. Kapan bahasa Indonesia Iya, mulai ada. mulai ada? Aku nggak guru bahasa Indonesia Bang. Coba aku tanya sama kamu, kapan nih bahasa Indonesia mulai ada? Melayu itu diperkirakan abad 16. Bahasa Indonesia bukan Melayu. Nah, bahasa Indonesia bilang nanti bahasa setelah Indonesia, tapi Indonesia Melayu. merdeka. Bahasa Ya. Indonesia 1945. Bahasa Indonesia ada. Seketika ada Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Islam itu setahu kamu abad keberapa Islam? Sorry ya abang-abang semua yang Muslim atau ibu-ibu semua Muslim, aku nggak tahu abad keberapa. Nah, Islam ada di abad ke-7. Jadi Kristen di abad keberapa? Ya, tunggu dulu. Kita bukan ya. berbicara, kita tidak berbicara mengenai Kristen. Ya, Kita betul. berbicara Lanjut. mengenai kamu yang di Indonesia yang mencuri kata Allah dari Islam. Kan begitu. Ya, betul lanjut. Oke. Nah, Jangan melenceng ya. Boleh. Kristen di Indonesia baru nongol di abad berapa? Itu harus Anda pahami. Sorry aku nggak tahu Bang. Abad berapa itu kapan? ke-17,
abad 17, berarti 1000 tahun Islam lebih dulu daripada Kristen Indonesia. Berarti 1000 tahun Islam di Indonesia dulu. Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-8. Berarti jaraknya 1000 tahun gitu ya? Kurang lebih 1000 tahun. Ini enggak ngarang kan? Enggak, nanti enggak orang dong. Ini kita loh bang, malu kau nanti bang. Kita Aku ditonton. nggak ngarang, kan? Iya. Lalu orang Islam memperkenalkan kata Allah itu ke seluruh Indonesia. Ya. Lalu kerajaan-kerajaan Kristen belum masuk. Ini menurutmu Kristen ketika datang, Katolik ketika datang, itu masih menggunakan bahasa mereka, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Belum ada kata Allah di situ. Itu bahasa Nanti sejarah kata orang, bahasa sejarah. Maksudnya gimana nih? Bahasa sejarah. Nanti ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, abad ke-16 menuju abad ke-17, baru ada kata Allah di Bible. Paham sampai situ? Sebelumnya adalah kata God. Sebelum kata God itu bahasa Inggris bang. God, oh my God, oh Tuhan gitu. God itu bahasa Inggris. Kan, God. Kita pun dari sana. Makanya orang Kristen hari ini di luar Indonesia tidak mengenal kata Allah. Hanya Kristen Indonesia yang mengenal kata Allah. Kalau orang Kristen di luar sana yang mereka kenal apa? God. Tidak mengenal kata Allah. Kan Kristen bilang, Indonesia bang, Allah itu kan diartikan dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa mereka Inggris itu Allah bagi mereka tuh God gitu maksudnya bang. Jadi nggak mungkin Allah di Yunani Laule, nggak mungkin Allah di Cina Cincong nggak mungkin kayak gitu bang. Beda-beda Allah bang. Bahasa Inggris God. Bahasa Indonesianya Allah, betul? Oh, salah kau. Kok salah, bagus. Kok salah? Betul nggak sih? Bahasa Indonesianya yang jujur dong. God itu bahasa Indonesianya apa? God Tuhan. Nah, Tuhan. Ya. Betul kan? God Tuhan. Terus makanya lah Tuhan. Oh my God, oh Tuhan gitu. Nah, terus kenapa betul, kan? Orang Kristen menggunakan kata Allah? Aduh. Kenapa enggak kata Tuhan? Ada juga tuh. Gimana cara ngomongnya? Allah Tuhan yang Maha Esa. Paham? Makanya lah ada tertera di Pancasila Allah Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah Tuhan yang Maha Esa. Bukan gitu bang. Kenapa menggunakan kata Allah sementara katanya God? Masuk Indonesia artinya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Bukan Yesus. God tuh bukan Yesus. Tuhan. God tuh. Ya. Nah, terus kenapa menggunakan kata Allah? Karena Indonesia mayoritas Islam. Maka Kristen itu kan diperintahkan untuk meneladani kemudian Paulus. Paulus itu adalah ahli dari hal menyamar. Coba gini lah. Kutanya sama kamu. Apa bacanya? 1 Korintus 9 nomor 20-21. Paulus memberikan praktek dan harus dicontohi oleh Kristen adalah menyamar kemanapun Kristen pergi. Itu dalil. Dalil ya? Aku nggak tahu dalil apa dalilnya. Si dalil mungkin. Oke, Filipi 1 nomor 18. Sehubungan dengan Yesus, terkait Yesus, maka kamu boleh mengabarkan baik dengan cara mengelabui, berpura-pura, maksud palsu, maupun jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi kalian memang diajarkan itu untuk mengelabui, berpura-pura. Aku tetap terus bersukacita. Ya, meskipun kau ajarkan tentang Yesus itu dengan cara tipu-tipu. Itu dalil. Itu data di dalam kitab saudara. Itu dalil. Aku mungkin si dalil siapa nih? Itu dalil kan? Si dalil yang ngomong kan gitu. Terus kemudian di dalam 1 Korintus 9 tadi, di situ diajarkan oleh Paulus bahwasanya aku menjadi semua dalam semua. Kepada orang susah aku jadi susah. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi. Orang Roma ngaku Roma. Orang Yunani ngaku Yunani. Orang Indonesia gitu. Orang Islam ngaku Islam. Ya, Kristen. Ya tuh.
Ya, itulah pola yang diajarkan oleh Paulus kepada kalian. Makanya ketika masuk Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas penyembah Allah, maka Tuhan yang kalian sembah pun ikut-ikutan kalian sebut dengan sebutan Allah. Itu makanya Anda sarjana hukum tapi nggak tahu hukum. Abang tamat sekolah kan? Saya belum tamat, saya masih sekolah sampai sekarang. Oh, berarti bahasa Indonesia belajar kan? Saya belajar bahasa Indonesia. Begitu. Saya banyak mengajarkan pendeta untuk mengerti bahasa Indonesia. Hampir tiap hari. Oi, asik. Oke. Coba aku tanya sama abang, ALLAH dibaca? Karena itu adalah kata yang berasal dari kutipan Al-Quran yang merujuk kepada nama Tuhan, maka saya membacanya sesuai dengan kaidah. Itu Allah tuh bang, bahasa Arab bang, maknanya Allah. Itulah orang Arab baik. Menyembah nama Tuhannya dibilang Allah. Paham? Baik. Paham? Saya balik tanya. Saya paham. Dengar saya dulu. Paham. Abang paham, ngomong awak dengar. Saya paham. Abang ngomong nggak abang dengar? Oke, saya paham. Saya balik nanya. Coba Anda eja. O-N-E bacanya? One. Sudah benar cara baca Anda? Oh, bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Enggak, saya kasih Anda Latin. O-N-E Anda baca apa? Bahasa Latin nggak tahu aku. Apa bahasa artinya O-N-E? Huruf O-N-E bacanya apa? Di bahasa Indonesia, di bahasa Arab atau di bahasa apa nih? Bahasa Indonesia? One. Itu bahasa Indonesia? Ya. Itu one? Ya. One itu bahasa Indonesia memang? Kalau O-N-E dibaca dengan bahasa Indonesia, one. Apa artinya one? One itu tante-tante tua tuh one ya kan gitu. Itu bahasa Indonesia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah satu. Yang Itu saya tanya one. satu. Kalau satu tuh bahasa Inggris satu. Kenapa Anda tidak membaca? Kenapa Anda tidak membaca dengan bacaan one? Kenapa harus one? Abangku. One dibaca dengan bahasa Indonesia. One, O-N-E, one dibaca dengan bahasa Indonesia. Satu dibaca yang dengan bahasa satu. Inggris one. Itu satu. Yang saya tanya satu. Dalam huruf one bacanya apa? Satu dalam huruf one bacanya apa? Satu dalam huruf one bacanya apa? Nggak tahu aku apa bacaannya. Tadi Anda pintar. One katanya. Itu bahasa Inggris. Oh my God. Harus kembali kepada si pemilik bahasa. Kan jelas, Dek, dengan bahasa Inggris, Dek. Kan gitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Amazing. Gitu. Nggak boleh saya mengatakan begitu. Tetapi harus spontan kembali kepada si pemilik bahasa. Kau ini membuat kata-kata. Sabar dulu. Boleh gitu. Sabar dulu. Sabar dulu. Lanjut. Nggak. One itu bahasa apa? Diartikan bahasa apa dulu nih? One ini kan gitu. Saya tanya sama one itu bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Bang, kalau dibaca dengan bahasa Inggris, one. Paham? Iya, paham. Saya tahu. Kalau one di bahasa Indonesia, O-N-E dibaca one. One itu bahasa daerahnya, bahasa Minang tuh. Sejarah hukum dari kampus mana nih? Kok sih? Bang, betul loh bang yang aku bilang bang. Dengar dulu saya, Dosenmu siapa bang? Saya ulang lagi. One itu wajib hukumnya kita baca one. Oh my God, salah kau. Berarti kau ke Inggris-Inggrisan, kan gitu? Iya gak sih? Memang wajib dibaca one, karena itu milik bahasa orang. One dibaca, itu di bahasa Inggris one bang. Kalau Chihuahua nggak mungkin dibaca Ciua bang, nggak mungkin bang. Sekarang pasti kalau kamu Chihuahua. Kalau Anda menemukan huruf dalam menghitung O-N-E, kamu baca apa? Dalam artian apa dulu sekarang ini? Kan itu yang kutanya samamu. Kamu menjebak kan? Aku ngerti. Kalau menghitung ada huruf O-N-E itu merujuk ke bahasa apa?
Bahasa Inggris. Pintar. Cara membacanya? Cara membacanya? One. Ah, pintar sekali. Pintar. Gitu sebenarnya. Anda pintar. Anda pintar. Ya. Nah sekarang, Haleluya. kalau Anda menemukan ALLAH merujuk ke bahasa apa? Indonesia. Salah. Gak mungkin salah bang. Gak mungkin kayak gini. Salah. Kok salah? Kok gila? Tunggu. Ya, lanjut. Sebagaimana kata one tadi, Anda nggak boleh membacanya one. Harus kembali kepada pemilik bahasa, one. Oh, berarti kita ke barat-baratan sekarang nih. Kan bahasa Inggris one itu kan? Ya. Anda harus wajib membacanya one kan? Ya. Begitulah ALLAH. Itu artinya satu. Tunggu. Paham? Begitulah ALLAH harus merujuk kepada pemilik bahasa. Jadi cara membacanya adalah hampir kebacakan itu. Jadi cara membacanya adalah Allah. Harus kembali kepada pemilik bahasa. Ya. Coba dulu. Tidak boleh Anda membahasakan one nggak boleh. Harus kembali kepada pemilik bahasa, one. Ketika Anda disajikan menghitung dengan huruf one, wajib mutlak hukumnya Anda membaca one. Kenapa? Itu milik bahasa orang. Itu bahasanya orang yang punya. Begitu juga ALLAH. Ketika Anda membacanya seibarat one, tidak boleh Anda membaca Allah, tapi wajib hukumnya Anda membaca Allah. Paham sampai sini? Bang, itu kalau di Arab dibaca Allah, paham? Kalau di Inggris dibaca God, oke? Kalau di Indonesia dibaca Tuhan Yang Maha Esa. Itu sama halnya Anda berkata, oh itu kalau di Inggris dibaca one, tapi kami di Indonesia harus membacanya one. Siapa yang tidak tertawa melihat Anda membaca bahasa Inggris one, tuo? Siapa? Kau ke Arab-Araban kau nih. Memang sumbernya dari situ. Harus kembali kepada sang pemilik bahasa. Kalian memperkosa bahasa Al-Quran. Makanya saya katakan, Kristen itu penyesat. Bukan penyesat bang, kau yang sesat. Serius. Lalu kenapa? Kenapa kau menggunakan bahasa Al-Quran dengan membaca kaidah seenak perutmu? Bukan seenak perut, itu bahasa Indonesia bang. Allah bang. Nenekmu kiper. Dari mana Allah itu bahasa Indonesia? Dari mana? Astaga bang. Dari mana? Arab? Abang pernah ke Arab? Dari mana? Saya tanya, dari mana? Abang pernah ke Dari Arab? mana? Apa hubungannya? Coba. Ente bahlil katanya. Gimana ceritanya itu kalau kayak gitu? Saya pernah jadi ketua RT di Dubai 3 tahun. Catat itu. Ini dia asik nih. Hai, ketua RT bang di sana bang, anjay. Wow. Makanya aku bilang samamu, kata one itu harus kau kembalikan pada saat kau baca, harus kembali kepada kaidah bahasa sumber. Kata ALLAH harus kau kembalikan kepada bahasa dari mana sumbernya. Allah. Berarti abang ketua RT di Arab tuh. Jadi abang tahulah bahasa semuanya. Di Dubai saya ketua RT di situ. Emang ada RT di Dubai? Adalah. Kau ini. Ada ya? Oh, memang orang barat nih. Asik. Ada. Wih, memang ini pengikut Muhammad nih memang mantap nih satu nih. Asik nih. Ketua RT di Dubai dah. Kukira tukang cuci-cuci kau di Dubai, Bang. Kiranya ketua RT kau ya? Nggak paham kau, sejenak hukum kau nggak paham kali dia. Kau udah tahu di Dubai nggak ada RT, berarti yang kau maksud itu bukan Dubai sana, tetapi dunia bayangan. Nggak ngerti kau ini. Kau pandai kali bersilat lidah kau. Sejenak hukum di mana kau ini? Aduh, manis sekali lidahmu. Mana ini? Aduh. Jadi harus memang kau kembalikan. pandai kali memainkan kata-kata kau ya. Harus kau kembali. Harus Asik. kembalikan kepada sang pemilik bahasa. Asik. Jadi Kristen telah melakukan sesuatu yang keliru besar ketika God mereka terjemahkan menjadi Allah. Ya. Padahal God itu Tuhan. Sudah disediakan pun bahasa Indonesia. Boleh Tuhan, boleh sembahan. Kenapa harus nyangkut ke Indonesia? God itu Tuhan. Nggak dengar dulu, Bang. Kenapa nyangkut ke Dengar Islam? dulu ketua RT Dubai.
Ketua RT Dubai, dengar dulu. Dengar Nah, dulu. bagus dong. Ketua RT itu harus tegap, dengar kata orang. Ya, Ketua RT itu arahan orang didengar, nggak mungkin orang ngomong, kamu pergi dari RT saya. Nggak mungkin kayak gitu. masalahnya warga aku ini agak-agak. Iya, memang iya agak gini wargamu, serius. Ngaku dia. Kejebak Anda kan gitu. Ngaku dia. Tadi kan Itu Anda aku mengatakan. paham, Bang. Ku nilai abang dari lab tadi kan, kulihat, abang ini pandai berjebak orang ya. Dari kata-katanya misalnya salah dia kan, dinilai salah sama orang nih. Pandai dibalikkannya fakta supaya dia dibalik betul. Abang lah orangnya. Wawasanmu itu yang masih sedikit kecil kan, licik wawasan kau itu. Bukan licik, Bang. Abang pandai bikin kata-kata, serius ya nih. Loh, saya mengatakan saya ketua RT di Dubai, Anda percaya? Bang, kenapa aku percaya samamu? Karena kau kan Muslim, ajaranmu baik, tentu percaya aku. Kita kan Tadi aku Anda sendiri yang mengatakan gitu. Kata di Dubai nggak ada RT, memang bukan di Dubai yang maksud itu dunia bayangan, dunia hayal. Aneh kau. Oh iya kan, itulah yang ku bilang samamu tadi. Pandai kau bersilat lidah. Sebenarnya kau udah kalah tadi tuh. Kau bilang kau di Dubai jadi RT 5 tahun. Bung, Bung, ya kan? orang yang pandai bersilat lidah itu orang cerdas. Kan pandai kali ini, manis sekali mulutmu Bang. Aduh, semanis gula. Orang kalau tidak bisa silat lidah nggak boleh jadi sarjana hukum, nggak bisa. Bagaimana? Memang dia betul, mau- sah, betul. Sah. Itu makanya. Betul. Kalau nggak main kau kan? Itu dia. Aku follow dia orangnya. Mantap gitu. Tapi aku nggak bisa asyadu ya. Cuma asyadu dulu. Ya, orang asyadu itu orang cerdas, nggak boleh sembarangan. Iya Bang, Oke. ini Bang, kalau mau ngomong-ngomong asyadu itu sekarang pun di lab nih berani aku ngomong, nggak akan masuk Islam aku, tapi dari niat hati yang dalam. Kalau memang mau masuk Muslim, bacalah ayat asyadu, ada saksinya, baru kita diterima di umat Muslim. Jadi Tapi pengikut kalau cuma Yesus juga ngomong-ngomong asyadu. Allah illallah gitu tuh percuma ngomong kayak gitu, nggak akan masuk Islam. Pengikut Yesus, jadi pengikut Yesus juga harus asyadu. Ayo. Arti dari asyadu tahu kau? Bersaksi. Woi. Pengenalan. Tiada Tuhan Iya. selain, sering ku dengar di masjid. Iya. Menjadi pengikut Yesus itu harus pengenalan Yesus, harus betul-betul mempersaksikan Yesus. Ayo. Memang iya Bang. Bang, Tapi syahadatmu bilang sama Allah. batal karena kau menyembahnya. Tuhan itu Bang sebenarnya ada di sini Bang. Kemana langkahmu, baik buruknya langkahmu, ini yang menentukan. Hatimu. Iya. Di sini kau itu melangkah Tuhan yang buruk, sebenarnya. tetap kau langkah buruk akan neraka kau. Kan gitu. Itu Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Yesus bukan Tuhan yang sesungguhnya. Setidaknya Bang, istrinya nggak 9 Bang. Malah dia tidak punya istri. Harusnya kalian itu jangan Bang, beristri. kalau kita debat-debat ini lucu jadinya Bang, ketawa orang Bang. Serius. Iyalah. Tapi Karena jangan lupa. Istri orang, istri dia juga. Mati kawannya dijadikan istrinya. Istri kawannya ini. Tapi jangan lupa. Betul nggak? Yesus itu berasal dari hasil istri banyak. Yesus disebut. Kau pencemaran kau. Tunggu. Yesus Nggak ada disebut dia tuh. anak Daud. Betul? Ya, Daud istrinya berapa? gak tahu aku si Daud tuh istrinya berapa. Gak pernah ketemu aku. 600 orang bini. 600 orang istri si Daud. Saya tanya samamu. Sekarang Gimana dia Yesus nyetelnya Tuhan tuh? kamu itu berasal dari istri yang keberapa? Jawab, itu PR-mu. Itu PR-nya Anda. Silakan. Intinya bapaknya satu kan? Iya, istrinya yang 600. Sekarang kamu tunjukkan yang mana, di mana Daud ini punya istri yang keberapa melahirkan Yesus. Mampus kau kan? Ya si Maria. Maria itu ibunya. Ya kan, Kakeknya itu. Daud. Nah, Daud punya istri 600. Di dalam kitab 1 Samuel 9 jelas Main dikatakan kali, seperti Bang. itu adanya. 600. 1 Samuel 30 Anda baca. Buset. Daud
Kayak mana dia tuh? Istrinya 600. Salomo 1000. Muhammad 9 kan gitu. Kecil itu. Yang ngomong juga lah Muhammad 9 kan gitu. Kecil. Dia kecil. Jangan kau ngomong yang lain-lain aja. Dengar dulu. Gak asik kau. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Oh dibatasinya ya 9 ya. Karena gak sanggup aku gitu. Yesus tidak membatasi jumlah istri. Kalau Anda baca Lukas 18 20 sampai 30, Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Ya. Pelan-pelan menang, pelan-pelan ngomongnya, biar ngerti orang yang nonton nih bang. Pelan-pelan ngomongnya, ulang lagi kata-katamu tadi. Lukas 18 nomor 29 30. Barang siapa meninggalkan istrinya demi aku, kata Yesus, maka dia akan memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Berlipat ganda apa? Istri. Itu berlipat ganda dosa sebenarnya itu. Ibaratnya istri yang meninggalkan suami. Anda sarjana hukum, gak boleh Anda pelintir dalil, gak boleh. Si dalil ini siapa nih? Aku bilang siapa si dalil ini? Malah kalau Anda baca Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Wih, kapan dia ngomongin Ali tuh? Bagus mati sekarang aku. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh 100 kali lipat dalam kehidupan yang kekal. 100 kali lipat apanya? Dosa kan mungkin kan? Istri, dosa. istri. Kok istri? Iya dong. Dalilnya begitu mau gimana? Matius 19 nomor 29. Kau ini Bang, setidaknya bang, kayak mana yang ngomongnya ya? Ini yang pasti-pasti aja, si Muhammad istri 9, yang pasti-pasti aja. Ya, meninggallah kawannya. Istri kawannya ini diambilnya, kan aneh. Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri yang tadinya tidak ada pembatasan di agama sebelumnya. Oh dibatasinya lah 9 ya, karena gak sanggup gitu ya? Enggak, bukan. Kenapa? Kenapa dibatasi? Umat Islam diajarkan kamu boleh menikah 2, 3 sampai 4 jika kamu bisa berlaku adil. Itu di Muslim. Wih, enak kali mak. Ya, adilnya gimana bang? Tetapi kalau kamu tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Satu-satunya agama di bumi ini yang menganjurkan cukup satu istri hanya Islam. Kayak mana maksudnya nih? Di Kristen, saya tanya sama kamu nih, ada sarjana hukum. Di Kristen tidak ada dalil untuk jemaat Kristen cukup satu istri. Carikan saya. Kalau ada kepala saya boleh kau ambil, bawa pulang. Jangan. Nanti ketemu Yesus nanti kena tembak nanti jangan. Kau sarjana hukum, kutanya samamu, kalau orang Kristen mampu menunjukkan dalil di kitabnya bahwa laki-laki Kristen, dalam hal ini jemaat Kristen, hanya diperintahkan menikah satu istri saja, kepala saya boleh ambil, bawa pulang. Tidak ada dalam dalil kitabnya Kristen cukup satu istri, itu enggak ada. Kalau di tempat kalian boleh 4. Ada saya cukup satu istri. Jelas di agama saya cukup satu istri. Cukup satu istri. Di Islam bila mana kau bisa adil, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi coba dengar ya bang, dengar. Ini ibaratkan, dengar dulu sekali. Dengar dulu. Tetapi kalau Anda tidak bisa adil, maka cukup satu. Pertanyaan saya. Ya. Kira-kira nih, ketika kita menikah dengan istri kedua, istri pertama di rumah dong. Ya. Bagaimana perasaan istri pertama pada saat itu? Ketika kita malam pertama dengan istri kedua? Pasti mete-mete ya. Berarti tidak boleh menikah lebih dari satu. Tapi di ajaranmu boleh 4 istri, gimana tuh? Tadi kan udah kubilang, kalau kamu bisa adil, kata Quran, jika kamu bisa adil terhadap wanita, adilnya nggak akan adil bang. Istri 4 itu nggak akan adil bang. Makanya tidak boleh.
Fawahida, cukup satu. Makanya cukup satu istri itu cuma ada di Islam. Serius. Tapi kulit banyak yang berjenggot-jenggot, istrinya 3, 2. Nah, berarti dia bisa adil. Adilnya dalam segi apa? Tanya istrinya. Tanya istrinya. Gak mungkin. Kalau istri satu anak 2, istri 2 anak cukup, 1. Cukup Tentu. satu. Cukup Dengar dulu. satu. Cukup Dengar satu. dulu. Cukup satu. Ada Kalau dalilnya kan? kalah debat kau kayak gitu lah. Bukan. Ada dalilnya fawahida cukup satu. Sekarang di agamamu ada dalilnya cukup satu enggak? Dalilnya siapa nih? Ada ayat di kitabmu enggak cukup satu istri? Aku nggak tahu bang. Bukan ada atau enggaknya, aku nggak tahu. Tidak ada ketawa? ayat di agamamu. Tidak ada ayat di agamamu cukup satu istri itu enggak ada. Enggak ada di agamamu. Kok cukup pandai satu kali istri. bikin kata-kata anak. Tunjukkan sekarang. Hadirkan pendeta, semua pastor hadirkan satu ayat di Bible bahwa jemaat Kristen itu diperintahkan cukup satu istri. Setauku gini ya bang Apa? Kami orang Kristen ini kalau menikah cukup satu istri. Ini itu dengar dulu ya. teori. Dengar Itu dulu. teori. Kan kau ngomong aku dengar. Mana? Ayatnya mana? Dengar dulu. Itu cuma selesai obat ngomong. kuping. Tunggu. Kenapa itu ada konsep cukup satu istri? Untuk memberikan keyakinan terhadap wanita tidak diduakan. Tapi di belakang tetap Matius aja 19 gini, kan? ayat 4. Matius 19 ayat 4. Ada pula orang Kristen sini. Haleluya. Matius Ada yang 19. menunggu. Ayat Kita 4. baca? Kita baca? Baca. Kita serius? Ya. Ini ada yang ngomong. Yakin kamu? Ini kita tunjukkan di sini ya. Matius Nah, kita 19 baca. ayat 6. 4 sampai 6 berarti. Oke, terserah Ya, nih. ya. Aku bukain biar kita Aku buka. nggak tahu soalnya. Ya, kau baca. Saya kasih lihat kau sini. Istri 4, istri 9. Enak kali aku kayak gitu senangnya dalam hati. Di agamamu Kan gitu. nggak ada dibatasi. Kalau beri istri 5, oh seperti dunia. Nah, nih, aku tunjukkan. Ini aku tunjukkan ya. Kok nggak ada di sini ya? Mana dia? Nih, aku tunjukkan dalilnya yang kau bilang. Kok nggak ada ya? Kalau kita masuk lab abang ini nggak ada nampak tulisannya itu. Oh itu tuh, oke. Aku besarkan. Nih, Apa tuh? nomor berapa? Ya. 4. 4 ya? sampai 6 bang. Ya. Ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman Tuhan dan apa tuh? Dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Mana dalil yang cukup satu istri? Tidak boleh diceraikan, berarti kami satu. Ngerti? Ya, mana tidak boleh satu istri? Mana tidak boleh lebih dari satu istri? Mana di sini? Itu kata-kata Tidakkah terakhir kamu tadi yang baca? 666. Baca kelas yang 6. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan menjadi dan satu. firman-Nya. Laki-laki dan perempuan menjadi satu. Kalau satu laki-laki 100 perempuan menjadi satu gimana? Kan kau pandai bikin kata-kata kan? Mantap, haleluya. Mana di sini? Haleluya. Mana di sini? Demikianlah mereka. Bukan lagi dua, melainkan satu. Siapa Satu. mereka ini? Nih. Dan firman-Nya nomor 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 3, boleh nggak bersatu? Menurut dalil ini. Kau ngarang-ngarang kau. Ngarang-ngarang. Haleluya, mantap. Saya kasih fitnah, tafsirnya. fitnah. Dan firman-Nya sebab itu
laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Aku udah dapat bang logikanya, udah dapat logikanya, udah. Dan Nggak usah dibaca-baca bersatu lagi. dengan istrinya. Kalau istrinya ada 100, Nggak mungkin sekali nikah dua, nggak kayak agamamu sekali nikah dua. mana dalilnya cukup satu istri di agamamu? Baca baik-baik bang. Ibaratnya aku nih. Ini. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Betul. Dan Karena mereka mau bersatu menikah. dengan istrinya. Kalau istrinya Betul. ada 100, bersatu dengan istrinya yang 100. Aduh, baca baik-baik. Mereka menikahlah mereka. Keduanya itu Dipersatukan. laki-laki dan perempuan menjadi satu dengan daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan karena Satu. itu satu. Ya. Apa yang telah dipersatukan Satukan Tuhan oleh Allah. tidak boleh diceraikan manusia. Betul, itu dia. Nah, kami tetap cukup mana satu istri, tidak boleh diceraikan. Paham? Mana cukup satu istri? Hah? Gimana Kalau lagi kamu nih bang? ada- Kau menikah? Dengar. Ini ada kau- laki-laki. Awak ngomong nggak pernah kau dengar? Ini ada laki-laki meninggalkan Ya. kedua orang tuanya. Aku bersatu mau dengan menikah istrinya. nih. Ya, kamu. Aku. Kamu. Kamu. Aku nikah nih sama istriku besok nih. Kan gitu. Pergilah aku ke gereja, dibaptis aku menjadi satu, ibaratnya satu keluarga, menjadi satu keluarga baru. Terus kamu menjadilah pergi ke sebuah wanita satu daging lain. dari dua daging. Terus dua kamu daging pergi itu ke aku wanita dan lain. istriku. Oke. Dengar dulu. Terus kamu pergi wanita lain. Bersatu Mana lagi ada dengan tertulis mereka. di sana pergi wanita lain dan Mana tidak di sini akan bisa perintah? diceraikan oleh manusia. Iya, kamu Walaupun tidak itu- menceraikan istri pertamamu. Memang kau tidak ceraikan, tapi kau pergi lagi dengan wanita lain dan bersatu lagi dengan mereka. Kau tidak diceraikan lagi. Lalu kau Udahlah, pergi Bang, lagi di kalah, wanita Bang. lain. Lalu kau pergi lagi di wanita lain. Tidak Udahlah, diceraikan Bang, lagi. kalah kau. Lalu Kalah kau kau. pergi wanita lain. Lalu kau tidak diceraikan lagi. Lalu kau pergi lagi wanita lain. Kau Aduh. tidak diceraikan lagi. Kalau udah Lalu kalah kau kayak pergi gini, wanita Cok. lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau itu Anda katakan salah, tunjukkan kepada saya di mana dalilnya cukup satu istri. Ini tidak boleh diceraikan. Berarti Tidak kau boleh kawin. diceraikan, Bang. Artinya Oleh manusia. Iya, berarti kau boleh kawin lagi tanpa menceraikan istrimu yang pertama. Kayak mana Nggak kau boleh logika diceraikan. kamu nih? Kayak mana Kamu logikamu? gimana logikamu? Makanya Aku mau ngomong aja nggak kau dengar. makanya carikan saya dalil cukup satu istri mana? Dalilnya apa nih? Ayat satu istri mana di kitabmu yang ada larangan cerai? Kalau istrimu Gimana, Pak 100 RT nggak boleh Dubai kau ini nih? ceraikan. Hei, kalau istrimu Apa, Pak 1000 RT? kayak Salomo, tidak boleh kau ceraikan. Harus kau layani semua itu. Sama seperti Daud, istri 600 nggak boleh diceraikan, harus menyatu semua dengan itu. Laki-laki Daud dan 100 dan 600 istrinya perempuan harus bersatu, tidak boleh dipisahkan. Sama kayak Muhammad Paham sampai 9 situ? gitu. Udah sampai situ pahamanmu? Belum? Kau dengar Belum aku sampai? ngomong dulu, kau aja yang ngomong terus. Belum sampai? Belum sampai otaknya. Bukan belum bisa sampai. Kau nggak mau ngasih aku mikir. ngomong. Nggak mau kau kasih aku Silakan kau ngomong. ngomong. Silakan. Kasih aku silakan ngomong kau dulu. Ngomong. Silakan. Oke? Nampakkan Udah wajahmu ya, dulu, kita Bang. anggap- PRT, Ini PRT, udah ya. nampakkan wajah PRT. Udah ya? Udah. Mana wajah PRT nih? Aduh. Udah, dalilnya nampak kali jelas kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kau pisahkan. Jadi kalau PRT, kau bersatu PRT. dengan Coba aku tanya sama PRT dulu. tidak boleh kau pisahkan. PRT udah nikah? Udah. Udah, dipersatukanlah sama Allah. Nggak Allah ya, Allah. Iya, harus. Ah. Harus kembali ke kata wan. Jangan kau bilang oh ya, kau betul, ditertawakan Allah, orang nanti. Allah lah, Allah lah. Iya, ya. Jangan kau bilang Aku kalau one bahasa ya. Indonesia Allah kan itu. Jangan kau bilang kita Arab nih. bahasa Indonesia lagi. Kita Arab nih. Jadi kalau aku bahasa Indonesia one. Tapi ketua RT Dubai tentu pakai Arab kita. Mulai ngaco sarjana hukum ini. Mana ngaco, Bang? Ngaco, abal-abal sarjananya. Abang kan udah nikah. Ya. Ya. Hmm. Udah tercukupi lah istri abang atau belum? Udah tercukupi. Tercukupi. Pastinya. Iya. Berlebih. Iya, alhamdulillah. Terus apa Berlebih. Tambah masalahnya? satu lagi. Tapi kalau berlebih kan melimpah judulnya tuh. Kasih satu lagi untuk nampung. Oke. Dalilnya seperti apa bunyinya? Jika kamu sanggup, jika kamu mau, jika kau sanggup dan jika kamu mau,
daripada kau berzina, tapi kau sanggup untuk menikah, nikah. Kalau kau bisa adil. Bisa Gak adil akan itu adil. apa? Orang yang istrinya 2-3 gak akan adil. Berarti cukup satu. Makanya dikatakan fawahidah, cukup satu. Al-Quran mengatakan, dan kamu tidak akan mungkin adil, maka cukup satu. Itu perintah dan Al-Quran. Bang, salahnya di sini ada ustad nih. Tahu kau berapa istrinya? Berarti Soalnya kan dia bisa adil. Ini udah subuh nih. Kalau siang nih, udah tangi rumahnya. Berarti dia bisa adil. Kok adil? Titiknya satu kok. Kok adil ketika 3 lubang? Loh, berarti dia bisa adil. Kok adil? Satu rasa Makanya- mangga, satu rasa anggur. Satu rasa Lalu leci. bagaimana? Lalu bagaimana dalil yang mengatakan Lukas 19 tadi, Lukas 18 tadi, 29:30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh berlipat kali ganda. Bagaimana itu? Apa yang memperipat kali ganda nih, Bang? Aku pusing aku lihat kau, Bang. Barang Serius? siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperolehnya kembali berlipat ganda. Apa yang ditinggalkan tadi? Istri. Itu mungkin dalam arti kata istrinya meninggal mungkin. Giliran mungkin, pandai kau memang. Iya, Bang. Jadi dapat Kau kalau di yang persidangan baru, kau mungkin kayak ini, gitu. baru kau angkat cerita kau udah diusir sama hakim berhadapan dengan saya. Bahasamu lemah kali. Kau itulah kau kalau udah kalah kau kayak gitu. Pasti ada Bahasamu aja lemah kau, kali. kau hantam aku. Mutar. Mungkin istrinya meninggal kata dia. Ada aja. Gini, Bang. Sekarang kita kan gini manusia aja. normal. Begini aja. Tadi kan saya minta sama saudara saya ini, tunjukkan di Kristen cukup satu istri, ada enggak? Itu tadi Apa? Mana? berdosa Aduh, parah, kau, parah. Bang. Asli berdosa kau. Parah kau Anjing. ini. Parah. Kutanya samamu. Kutanya samamu ya, gini. Aku Islam, Ya. kamu Kristen. Ya. Kita masing-masing sudah punya istri. Ya, anggaplah gitu. Nah. Kita di kantor, ada asisten kita, ada staf kita yang cantik banget. Why? Tuh. Why? Yang manajernya Lalu, siapa nih? Kau atau aku? Aku. Di kantormu juga Why? nantinya. Pasti kau yang banyak penghasilan. Kau pasti beristri lagi. Nenekmu orang belum apa-apa. Lanjut. Jadi ada asisten saya dan juga asisten kamu dan juga mau punya asisten. Ya. Asisten saya itu cantik, seksi dan dia suka sama aku. Undi. Tapi aku sudah punya istri. Oh. Nah, lalu kemudian kamu juga mengalami hal yang sama. Oh, nggak bisa. Kau tertarik. Aku nggak tunggu manajer. dulu. Nanti kau pecat aku. Ini analogi, sabar dulu. Kenapa analogi? Anda seorang pemimpin di satu perusahaan. Anda punya sekretaris. Ya, supervisor. Anda sekretarisnya cantik banget. Anda akrab sama dia. Dia suka manja-manja sama Anda. Dan dia lama-lama cinta sama Anda. Anda pun tumbuh cinta. Anda tumbuh cinta. Tapi Anda punya istri di rumah. Keadaan yang sama saya pun menghadapinya. Solusi di agama saya, daripada saya berzina, saya halal kawin. Saya halalkan dia dengan saya kawin. Halal kan? Saya tidur sama dia halal kan? Karena saya sudah kawin dia. Berarti kau nikahi dia. Berarti adil tuh. Istrimu di rumah tahu kau nikah lagi. Tunggu, belum ke situ. Jawab belum dulu. ke situ. Belum ke situ, belum ke Bahas situ. aku dulu. Jawab dulu. Tunggu. Jawab dirimu dulu. Belum ke situ. Belum. Kau menjebak aku. Kau menjebak aku. Tunggu. Kau Sekarang menikah kamu ada sepengetahuan istrimu atau belum? belum ke situ. Habis itu nanti kita bahas. Artinya Oke, saya lanjut, menikahi lanjut. dia. Lanjutlah. Saya menikahi dia halal. Tahu istrimu? Tunggu, sabar dulu. Kan itu. Sabar dulu. Sekarang kamu ada pada posisi yang sama. Ya. Kamu sudah kebelat. Ucok minta disayang-sayang. Oh. Dia juga mau dibelai. Woi. Ya. Kalian kemudian ada dalam satu ruangan. Orang semua pada pulang. Kalian tinggal berdua. Ya. Sudah naik ini, nafsu ini sudah di kepala ini. Mata sudah hilang. Hitamnya sudah hilang. Kau berimajinasi namanya nih. Kau berimajinasi nih. Ibaratnya kau menghayalkan, woi, si Liga ini mesum nih. Tunggu. Si Wan Kini mesum dia nih. Sekarang posisi kamu
bersetubuh. Oh, kau bikin kata-kata nih. Nggak boleh. Saya pun mengalami hal yang sama, tapi saya nikah. Kamu Jadi, tidak. Kau bikin tidak aku. Ya, bagaimana kau nikah? Kau nikah Enak lagi? sama rugi sama aku. Kau nikah enggak? Itu enak sama rugi sama aku. Enggak, ku tanya dulu, kau nikahi enggak wanita tadi? Ku tanya istriku lah di rumah. Nggak kayak kau, nggak kau tanya kau nikahi langsung. Kau berzina, jujur aja. Kok langsung berzina? Kau Lalu ngelem, Bang. ngapain? Kau ngelem, kau pasti ngelem nih. Sebelum Kau live kau mau ngelem nih. tanya istrimu, kau mau tanya istrimu. Emang kau pikir gue orang bodoh apa kau mau tanya istrimu? Ya sudah, kunci pintu ke depan. Niu. Pulang ke rumah. Halo mama sayang, I love you mam. Itulah yang terjadi di agamamu. Itu kau menfitnah. Wow. Itulah yang terjadi di agamamu. Apa solusinya? Kita nikah nggak mungkin. Maka kau suka aku, ya, aku juga suka kamu. Gimana? Kita bermesraan aja, tapi nggak. Kau jangan nuntut. Kau udah tahu, aku Kristen, istriku ada satu. Nggak boleh aku cerai. Kau udah tahu. Ini apa Pak? Yang penting kau puaskan batinku. Nah, terjadi. Uti, pandai kali. Ya terjadi. Imajinasi apa itu, terjadi. Bang? Sange itu nampak, Bang. Kenapa itu bisa terjadi? Kalian anak-anak Tuhan, ada penebus. Segala dosa sudah ditanggung Yesus. Astaga Tuhan. Diberkati Tuhan lah kau. Apa yang terjadi? Zuma. Apa yang terjadi? Diberkati Tuhan kau Zuma. Itulah yang terjadi. Memang otak mesum kau bang. Pulang ke rumah. Halo mam, I love you Andi, sayang. berarti kau kayak gitu di kantormu ya? Oh, aku nggak begitu, karena aku ada solusi. Kau ngomong-ngomongin dirimu nih ya? Aku ada solusi kan tadi. Aku nikahin. Halal, lu bersinah. Aku nikah. Kau ngomong nggak Pilih sama mana? istrimu? Woi, Bang Pilih Zuma. mana? Zuma. Pilih mana? Pilih mana? Kau ngomong nggak sama Aku istrimu? nikah. Aku nikah baru bersetubuh. Kau bersetubuh nggak nikah. Yang penting satu istri. Kau punya istri. Kamu mainkan. Dengar. Aku punya istri. Aku punya istri. Datanglah orang suka Daripada samamu aku di kantor. bersinah. Daripada aku bersinah. Ya dengar dulu. Daripada Dengar aku bersinah. ngomong. Kau terus yang ngomong. Aku menikah. Kamu nggak ada nikah. Kamu bersinah. Aduh, kau itu pemfitnah kau tuh. Kau manajer. Aku di bawahmu. Paham? Terus? Kau manajer kau bilang Tapi kalau masalah Ucok marah, nggak ada manajer, nggak ada bawahan. Ucokmu lagi marah sama dia. Bukan soal si Ucok, bukan soal si Panjul, Bang. Yang kutanya sekarang nih, kan ketawa kan? Yang kutanya sekarang nih, kau manajer, suka sama karyawanmu, kau nikahi. Udahlah. Ngapa kau ke istrimu? Udahlah. Nah sekarang masuk Itu level nggak 3. adil kau. Saya Nggak adil balik tuh. ke rumah. Saya balik ke rumah. Ini sudah pernah saya alami. Ini pengalaman saya. Udah pernah kau Waktu alami saya- berarti kan? Itu Sabar dulu. sebenarnya. Saya manusia normal. Itu sebenarnya. Jadi, waktu Itulah saya yang terjadi kan gitu. Waktu saya dinas di kabupaten, Bung. Saya dinas di kabupaten. Sebenarnya kau lagi Waktu- ngomongkan dirimu nih kan? Enggak, ini saya tidak munafik. Waktu itu saya itu dia. Ini baru nih Ustaz. saya nih, suka Ustaz Zuma nih. saya suka pada salah satu staf yang ada di kantor. Woi, nanti kedengaran Apa yang istrimu, saya- Bang. Apa yang saya lakukan? Saya balik ke rumah. Saya bilang baik-baik sama istriku. Bu, Wih, kayaknya saya Nambah harus nih? kawin lagi. Ya, harus nikah lagi. potongku gatal nih ya. Apa kata istriku waktu itu? Ya. Singkat cerita, kan panjang kami cerita. Apa kata dia? Sebenarnya, Pak, aku tuh sayang kali sama Bapak. Tapi aku lebih cinta kepada Tuhanku. Kalau memang itu harus terjadi, silakan. Gara-gara kata-kata itu, aku tidak jadi kawin. Karena perintah. Manis sekali mulutmu, nggak jadi kawin tapi kawin di kantor gitu. Oh enggak dong, kami orang beriman. Nggak mungkin. Karena itu aku nggak kawin. Aku berpikir dia mau marah. Istriku mau marah. Apa kata dia? Aku sayang Abah, kata dia. Aku sayang Abah, aku cinta Abah. Tapi aku lebih cinta kepada Allah. Itu kan perintah Allah. Silakan. Selama silakan, Abah bisa adil. Selama bisa adil, jaga saya, jaga dia. Dan harus perempuan. Aku urung niatku nggak jadi. Nggak jadilah. Istriku aku nggak jadilah. Di hotel aja lah.
Akhirnya apa? Di hotel. Aku peluk dia, aku nangis dia. Ini wanita yang tidak layak untuk diduakan, aku bilang. Wanita ini tidak layak diduakan, wanita ini tidak berarti tidak Bang Zuma tidak nih. layak. Artinya apa? Ini Ustadz mantap. Artinya apa? Saya berhasil mendidik istri saya menjadi wanita soleha. Kalau ada ustadz, tunggu. Kalau ada ustadz yang Anda temukan tadi melakukan hal yang sama, kemungkinan dia berhasil kemudian untuk mendidik istrinya. Sama seperti saya. Cuman saya berbalik. Kurang apa lagi istri saya ini? Iyalah. Kurang apa lagi? Jangan di rumah lah, di hotel aja. Oh, itu Kristen. Itu Anda yang tadi. Iyalah, jujur itu aja. Anda. Makanya kami jujur Kristen, aja, kami. Makanya di Kristen itu dibuatlah ada yang disebut pabrik kondom. Memang kau pun fitnah handal kau. Itu antisipasi hamil. Jadi, berarti nggak ada orang-orang muslim yang hobi kayak gitu ya? Babi anjing haram. Enggak boleh. Di Islam itu la taqrabu zina, enggak boleh mendekati zina, enggak boleh. Enggak boleh, bosku. Iya. Enggak boleh ya. Miras halal ya? Jadi tidak ada dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu catat itu. Nanti besok ke gereja tanya, Pak Pendeta, apakah ada dalilnya di kita cukup satu istri? Habis itu dalilnya apa? Kalau ada kan? Kalau dibilangnya gini sama aku, dalilnya apa? Ayat, bilang aja ayat. Oh, Pak Pendeta, ada nggak ayatnya di dalam kata Bible? RT Zuma Dubai, Pak Pendeta bilang gitu ya. Cukup satu istri itu ada nggak di Bible ayatnya? Tanya, coba ada nggak? Kalau ada naik lagi ke sini. Memang main kali kau Puang. Asli. Main kali kau asli. Weh. Aku yakin Istrimu kau pandai sekarang bersilat lidah ke cewek kau. Yakin aku Bang. Pasti aku yakin. Dari cara mulutmu ngomong, aku yakin ini pasti banyak terkipa-kipa cewek nih. Yakin aku. Jago kau sendiri. Istrimu serius? udah berapa? Istrimu udah berapa? Puji Tuhan Bang, baru tunangan. Kan gitu. Mantap lah. Gak ada ngewek-ngewek. Supaya... Kan gitu. Mana lah aku tahu. Kau ini ya, kita kan jelas-jelas aja. Kan gitu. Andai Ucok bisa bicara, dia sudah teriak dari tadi. Bang Suma, jangan kau percaya, aku ini tersiksa, selalu lecet dibuatnya. Astaga, ketua RT Dubai. Otak mesum kau nih, asli otak mesum. Andai Ucok itu bisa bicara dari tadi, dia bersuara, selamat malam Indonesia, jangan percaya sama orang ini. Aku sering lecet dibuatnya. Memang manis sekali mulutmu, pantaslah pejabat ini kau semua. Iya. Pantas yang korupsi kau semua. Iya, betul, manis sekali kalian. Asli manis. Parah. Manis asli. Saya kira begitu. Oke. Mungkin kalau istrimu bangun, mungkin sekarang ini tidur istrimu, makanya berani kau ngomong kayak gini. Kalau agak siang kau lihat nih, mungkin dilihat istrimu kan, rupanya ada suka dia sama karyawan dia ya. Tampar dia nih pulang. Pasti itu. Makanya kau live tuh pagi, biar nggak dilihat istrimu. Kan tidur istri kan, Bang, istri tidur kan. Aku udah baca kau Bang, aku baca kau. Yaudahlah, nanti aja lagi kita lanjut ya. Aku mau ibadah. Ibadah? Oh iya. Salat subuh di sini. Aku di Dubai. Di Dubai. Aduh, orang kaya nggak tuh? Aduh. Semoga kau diberkati tiap langkahmu ya Bang. Ya, amin. Juga. Doakan aku. Tadi Allah, aku ketemu sama Kristen agak lain ya. Gila deh kulihat Allah. Ngomong kayak itu nanti. Iya Bang, biar ketemu aku besok. Biar aku kan nanti tidur. Biar ketemu aku. Woi Liga, kau apakan dari umatku? Pasti itu nanti itu karena kau berdoa kan? Emang lu pikir Yesus apa? Allahmu datang ke tempatku nanti, ngomong dia kan. Nggak bisa. Apakan umatku tadi? Malu Tuhan itu bukan makhluk. Kalau Tuhan bukan bisa datang tuh. Memang nggak makhluk yang ketemu sama aku. Mimpi di mimpi. Sepeda roda. Kursi roda.
Kau Ya berdosa udah. kau bang. Asli aneh kau nih Lek Muni serius. Asik kali Lek Muni serius. Hai. Ya udah Besok-besok lah, ketemu besok aja ntar lagi Bang, ya. Oke, Ya. sip. Thank you. Oke. Haleluya. Ya, haleluya. Itu Lucu dia. kau ini. Bagus. Oke, thank you ya. Oke abangku. Oke, thank you. Selamat Woi, istirahat. follow lah aku. Aku yang paling lama debat sama Muni. Oke. Kau pul balik lah. Itulah anak Muhammad. Tahu kau ini. Udahlah. Kau di Gimana cara Medan turun kan? ini? Apa bang? Kau di Medan? Enggak bang, di Padang. Oh, kirain Mantap, tadi kan? orang Medan. Bapak dinas di Medan, jadi pindah ke Padang, dinasnya menetap di Padang. Ikut. Adik pun dinas di Padang, kan itu. Oke. Awak yang jadi sampah kan itu. Di rumah-rumah aja. Iya. Oke, sip. Oke bang. Udah ya. Shalom. Makasih Ya, ya. Bang. Oke. Makasih. Oke, Maaf Bang. kalau ada kata-kata kurang berkenan ya. Sama pun aku Oke. begitu bang, sama umatmu, sama yang viewersmu. Aku kalau ada kata salah itu cuman komunikasi aja, miskomunikasi aja kami kan gitu. Cuman Oke. lelucon aja lah, jangan dibawa Ya, hati. makasih. Ya, makasih. Oke, Bang Go. Makasih. Oke bangku. Kamu orang baik. Dah, yuk. Assalamualaikum. Shalom. Gimana cara turun ini? Nah, udah turun tuh. Wih, yang nonton masih 13.000. Gara-gara bahas itu. Gara-gara Pak Leo. Wah, bahaya ini. Maafkan jika bahasan saya nggak berbobot ya teman-teman. Tapi paling tidak ada nilai yang bisa kita urai di sana kan ya. Ada nilai yang bisa kita urai, ada hal yang bisa kita urai. Ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai manfaat. Apapun itu, meskipun menurut kita tidak seru, tidak penting, ya paling tidak ada hal yang bisa kita berikan nilai di situ. Bagaimana orang-orang mengatakan Nabi Muhammad, bagaimana kita dituduh tukang kawin dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa mengkanter dengan baik. Ya, meskipun hanya dengan guyon dan seterusnya. Oke, ini rambut saya juga entah kemana-mana ini rambut ini. Ini kalau cicak jatuh ini dari atas teman-teman, tepak, langsung innalillah cicaknya. Oke, udah hampir sholat subuh di sini, sahabat-sahabat sekalian, udah hampir sholat subuh kita. Kita tutup dulu. Terima kasih atas kebersamaan yang kita lakukan sampai subuh hari ini. Maaf, waktu terlalu Fresh gitu, floral, terus nanti ada orange sodanya gitu campuran sama buah kalau madu muso.